warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan dalam lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya dan saudari-saudari saya akan menyampaikan ceramah singkat mengenai sabar, syukur, dan ikhlas. Apa sih itu sabar? Sabar adalah tabah, tahan dalam menghadapi segala cobaan, baik cobaan dari Allah Subhanahu wa taala maupun cobaan dari manusia. Saudaraku yang soleh dan solehah, ketika Rasulullah SAW menyebarkan Islam, beliau dicaci maki, disakiti, dan menerima berbagai rintangan dari orang kafir Quraisy. Sehingga beliau ketika jalan dilempari batu, ketika beliau sholat dilempari kotoran. Tetapi segala apa yang dihadapi, beliau hadapi dengan penuh kesabaran. Dengan lapang dada, hati yang bersih, dan beliau tetap tabah dalam menghadapi segala cobaan, dan beliau tetap menyebarkan Islam kepada kaumnya. Usaha yang sungguh-sungguh dengan kesabaran yang penuh akhirnya membuahkan suatu hasil. Lihat, Islam tersebar dan diterima bukan saja di bangsa Arab, melainkan seluruh bangsa di dunia ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu stahinu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salatmu sebagai penolong. Innallaha mas-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Saudaraku yang soleh dan solehah, sabar terdiri dari 3. Yang pertama, sabar dalam taat. Sabar dalam taat bagaimana sih? Yaitu sholat tiap waktu, berbuat baik, bersedekah, suami sayang istri, istri sayang suami, itu semua butuh kesabaran. Apalagi yang jomblo, taat dalam penantian. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan yaitu ketika di sekitar kita banyak melakukan kemaksiatan, teman-teman kita pada pacaran, terus kita dibully karena tidak memiliki pacar, sabarlah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi segala bencana. Bagaimana sih itu? Ketika bencana datang kepada kita, sabarlah. Nah, saudaraku yang soleh dan solehah, ketika apa yang kita lakukan, penuhilah dengan kesabaran. Karena sesungguhnya jika orang-orang yang bersabar ketika melakukan usaha, insya Allah Allah Subhanahu wa taala mempunyai kado yang istimewa, mempunyai kado yang indah untuk orang-orang yang bersabar. Selanjutnya yaitu syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Lalu bagaimanakah kita bersyukur? Banyak orang yang mengatakan kita bersyukur. Tetapi bagaimanakah cara kita merealisasikan syukur itu sendiri? Ketahuilah wahai saudaraku, merealisasikan syukur itu sangatlah mudah, insya Allah. Akan tetapi kita membutuhkan kepada sesuatu yang bisa memberikan kita pemahaman tentang hakikat syukur itu sendiri. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Nuh dengan hamba yang bersyukur. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim, abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur. Dari sinilah kita tahu bahwasanya kategori hamba yang bersyukur sangat Allah cintai. Lalu, bagaimanakah kita bersyukur? Ketahuilah, seorang hamba dikatakan bersyukur apabila telah memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya bahwa nikmat itu berasal dari Allah, maka dia dikatakan bersyukur. Syarat yang kedua, dia memuji Allah dengan lisannya, mengucapkan alhamdulillah, karena Allah sangat suka dan sangat cinta dipuji. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ahadun ahabba ilaihil madhumillahi," yang artinya tidak ada siapapun yang suka dipuji melainkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Syarat yang ketiga yaitu sesungguhnya hamba yang dikatakan bersyukur adalah yang menggunakan nikmatnya dalam rangka beribadah kepada Allah dan melakukan amal soleh. Nikmat berupa harta digunakan untuk berinfak di jalan Allah, dan nikmat kesehatan digunakan untuk beribadah kepada Allah.
betapa banyak orang yang tertipu dengan kesehatan dan waktu luang. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ni'matani maqbunun fihi ma katsirum min nasi sihhatu wal faragu," yang artinya dua kenikmatan yang seringkali dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang terakhir adalah ikhlas. Ikhlas dalam agama berarti melakukan segala sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin terlihat soleh ataupun ingin dipuji. Ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita melakukannya dari dalam hati, maka Allah akan memberikan ganjaran berupa pahala, yang dimana dijelaskan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatannya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ikhlas bahwa apapun yang terjadi tak lepas dari kehendak Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka tidak ada yang mampu menghalangi. Jadi, sabar, syukur, dan ikhlas merupakan kunci kesuksesan dan kebahagiaan seluruh umat muslim. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.